Saya, Ahmad Syarif Sirojudin, salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Demak tahun 2022 yang bertugas di Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pengawas mutu hasil perkebunan. Judul aktualisasi yang saya lakukan adalah peningkatan mutu hasil perkebunan dengan Good Agricultural Practices atau GAP di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Berikut laporan kegiatannya. Kegiatan 1. Melakukan pendataan komoditas perkebunan di Kabupaten Demak. Pada kegiatan ini, mula-mula saya melakukan koordinasi dengan penyuluh lapangan. Koordinasi ini dengan memperhatikan sinergi untuk hasil yang lebih baik serta bertindak proaktif. Nilai berakhlaknya adalah kolaboratif dan adaptif. Selanjutnya, saya melakukan rekapitulasi data perkebunan. Setelah berkoordinasi dengan penyuluh lapangan, saya memperoleh rekap data perkebunan, kemudian saya olah pada software Google Spreadsheet dengan penuh komitmen. Nilai berakhlaknya adalah loyal. Setelah itu, saya juga mencari referensi data dari bidang lain. Data dari bidang lain yang saya peroleh adalah dari buku statistik Kabupaten Demak dalam angka 2022. Dalam melakukan pencarian data ini, saya lakukan dengan penuh integritas. Nilai berakhlaknya adalah akuntabel. Kegiatan 2. Menyusun pedoman budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices. Sebelum mengawali penyusunan pedoman, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi mengenai apa itu GAP. Dalam pencarian referensi ini, saya lakukan dengan penuh integritas. Nilai berakhlaknya adalah akuntabel. Setelah referensi diperoleh, kemudian saya menyusun draft pedoman GAP. Draft pedoman GAP ini saya susun dengan kualitas terbaik. Nilai berakhlaknya adalah kompeten. Draft GAP yang telah saya susun kemudian saya konsultasikan kepada mentor. Dalam melakukan konsultasi, saya melakukannya dengan bertindak proaktif. Nilai berakhlak yang diperoleh adalah adaptif. Setelah itu, saya melakukan revisi hasil konsultasi. Revisi ini nanti akan menghasilkan produk berupa pedoman GAP. Dalam melakukannya, saya bertindak dengan perbaikan tiada henti. Nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan. Kegiatan 3. Melakukan penyuluhan kepada petani mengenai pentingnya GAP. Langkah pertama adalah menghubungi kelompok tani yang dipilih untuk diberikan penyuluhan. Dalam melakukannya, saya bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Nilai berakhlaknya adalah kolaboratif. Setelah itu, saya menyiapkan materi penyuluhan. Materi penyuluhan ini nanti akan berupa sebuah leaflet yang akan saya cetak kemudian saya bagikan kepada petani. Dalam leaflet ini nanti ada sebuah barcode yang terhubung dengan sebuah video yang berisikan tentang pedoman GAP. Nilai berakhlaknya adalah kompeten. Selanjutnya, sesuai jadwal undangan,
saya pun melakukan kegiatan penyuluhan. Mungkin kapan-kapan kalau misal ada waktu, saya ingin juga berkunjung ke tempat bapak-bapak yang menanam tanaman obat. Terakhir itu kata ini diskusi. Ini saya nanti harus bermanfaat bagi sahabat-sahabat kelompok tani. Kegiatan ini saya lakukan dengan penuh integritas dan atas dasar kepuasan masyarakat. Nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan berorientasi pelayanan. Kegiatan 4, melakukan pendampingan kepada petani dalam menerapkan GAP. Mulanya, saya menghubungi petani terpilih yang akan saya dampingi. Dalam koordinasi ini, saya melakukannya dengan penuh kepedulian. Nilai berakhlaknya adalah harmonis. Selanjutnya, sesuai jadwal yang telah disepakati, saya melakukan kunjungan dan pendampingan penerapan GAP kepada petani. Pendampingan penerapan GAP ini saya lakukan dengan kualitas terbaik dan penuh komitmen. Nilai berakhlaknya adalah kompeten dan loyal. Setelah pendampingan, saya pun melakukan penilaian penerapan GAP kepada petani. Penilaian ini saya lakukan dengan penuh integritas. Nilai berakhlaknya adalah akuntabel. Kegiatan 5, melakukan evaluasi kegiatan penerapan GAP. Awalnya, saya membuat draft alat evaluasi kegiatan. Dalam membuat draft alat evaluasi ini, saya melakukannya dengan penuh kualitas. Nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan. Setelah draft alat evaluasi saya susun, kemudian saya melakukan konsultasi kepada mentor. Konsultasi ini saya lakukan dengan kualitas terbaik. Nilai berakhlaknya yaitu kompeten. Setelah itu, saya kemudian melakukan revisi draft alat evaluasi. Saya melakukannya dengan sikap proaktif. Nilai berakhlaknya yaitu adaptif. Setelah alat evaluasi jadi, saya kemudian melakukan evaluasi kegiatan. Dalam melakukan evaluasi kegiatan, saya bertindak dengan penuh komitmen. Nilai berakhlaknya adalah loyal. Tahap terakhir adalah membuat laporan evaluasi kegiatan. Dalam membuat laporan ini, saya lakukan dengan penuh integritas. Nilai berakhlaknya yaitu akuntabel. Testimoni. Niki sangat bagi kula sangat manfaat. Keranten bener niki bagian kelompok-kelompok terutama kelompok saya Margo Utomo 1 itu sangat membutuhkan bibit kunir. Dan kunir niku mangke dipun pasah, dipun rumati sampai rumah. Nah niku mangke dipasah peme kering mangke tengkulak sampun dateng piyambak. Kegiatan aktualisasi pembuatan pedoman budidaya yang baik atau good agriculture practice sangat penting karena bisa dijadikan sebagai SOP petani dalam melaksanakan kegiatan budidayanya. Harapan kami, kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik lagi, sehingga dapat memajukan mutu hasil perkebunan. Terima kasih Mas Arif, semoga menjadikan Demak menjadi makmur dan petani sejahtera. Demikian laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Jayalah pertanian Indonesia. Kami bangga melayani bangsa.